Perkenalkan, nama saya adalah Aldi Setiawan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok 3 akan membahas tentang action, personal, dan cultural control, serta akan membahas kasus tentang The Platinum Point and Deal. Jadi kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Stefani Metalia Wijaya, lalu ada Hendrawan, kemudian ada Junior, ada Nia Milenia, ada Anastasia, lalu kemudian ada saya, Aldi Setiawan. Jadi yang pertama itu kita masuk ke materi. Apa itu action control? Action control adalah pengendalian tindakan yang dibuat oleh suatu instansi atau organisasi yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan tindakan-tindakan dari setiap karyawan-karyawan mereka, baik itu menguntungkan maupun itu merugikan bagi perusahaan, agar tujuan dari organisasi ini tercapai. Jadi ini tujuannya itu untuk mengarahkan agar tujuan dari organisasi ini maupun target dari organisasi ini mudah untuk tercapai, semakin mudah untuk pencapaiannya, seperti itu. Lalu berikutnya, efektivitas dari action control. Jadi efektivitas dari action control ini akan sangat bergantung pada seorang manajer. Karena manajer yang baik ini dia harus memiliki 2 hal. Yang pertama itu tahu apa yang perlu ia lakukan. Yang kedua itu adalah dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apabila seorang manajer ini hanya tahu apa yang ia lakukan, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, itu juga percuma, karena dia hanya tahu. Begitu pula kebalikannya. Apabila seorang manajer hanya memiliki kemampuan, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka action control ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, action control atau pengendalian tindakan ini sangat memerlukan kedua hal ini dimiliki oleh suatu perusahaan maupun seorang manajer dari suatu perusahaan. Lalu berikutnya, bentuk-bentuk dasar dari action control. Jadi bentuk-bentuk dasar dari action control ini dibagi ada 4 hal. Yang pertama ada pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fisik. Fisik ini dapat berupa pembatasan penggunaan kunci, lalu penggunaan password, lalu penggunaan mungkin pembatasan akses limit untuk karyawan-karyawan mereka. Lalu ada pembatasan administratif. Administratif ini seperti pembatasan wewenang, pengambilan keputusan, seperti itu. Lalu ada review pratindakan. Jadi review pratindakan ini adalah ketika dalam suatu perusahaan itu merencanakan suatu strategi apapun, menganggarkan suatu anggaran biaya, perlu dilakukan peninjauan kembali. Maksudnya di sini peninjauan kembali itu untuk menemukan apakah rencana yang kita buat ini memiliki dampak buruk ataupun merugikan bagi perusahaan. Apabila dianggap merugikan bagi perusahaan, maka kita dapat melakukan peninjauan ulang kembali. Dan apabila dianggap sudah oke, maka kita dapat menerapkan dari strategi yang sudah kita buat tersebut. Lalu berikutnya ada akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan ini akan berkaitan erat dengan seorang manajer. Jadi seorang manajer ini harus memiliki 4 hal. Yang pertama itu, manajer ini harus dapat menentukan apa hal yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Lalu kedua, manajer harus dapat berkomunikasi dengan baik pada karakter mereka. Contoh komunikasi di sini dapat berupa seperti komunikasi mengenai prosedur-prosedur, proses-proses yang harus dilakukan di perusahaan tersebut. Lalu ada melakukan pengawasan. Seorang manajer ini dapat melakukan pengawasan pada karyawan-karyawan mereka. Pengawasan ini dapat berupa pengawasan secara langsung ke lapangan maupun pengawasan laporan-laporan yang disampaikan kepada manajer. Lalu yang keempat itu ada pemberian reward atau hadiah. Jadi apabila karyawan memiliki kinerja yang baik, maka dia sepantasnya diberikan reward ataupun hadiah. Sebaliknya, apabila karyawan memiliki kinerja yang buruk, maka dia harus diberikan sanksi ataupun hukuman. Tujuan pemberian reward ini adalah untuk memotivasi karyawan-karyawan lain untuk meningkatkan kinerja kerja mereka. Lalu ada keempat adalah redundansi. Apa itu redundansi? Redundansi ini adalah sesuatu yang berlebih. Jadi suatu perusahaan akan menyiapkan sumber daya cadangan yang bertujuan untuk
memaksimalkan ataupun menunjang tujuan dari organisasi ini agar lebih mudah untuk mencapai. Contoh simpelnya itu adalah apabila suatu bagian produksi itu belum dapat mencapai target produksi mereka, perusahaan sudah menyiapkan cadangan sumber daya, itu baik bisa berupa tenaga kerja maupun mesin yang bertujuan untuk membantu proses produksi agar mereka dapat mencapai target mereka. Redundansi ini akan cenderung lebih mahal karena kita menyiapkan sumber daya lebih. Lalu berikutnya, kondisi action control akan dikatakan efektif apabila organisasi itu dapat menentukan apa yang tidak menguntungkan dan yang menguntungkan, serta dapat memastikan hal yang tidak menguntungkan tadi itu tidak akan terjadi. Bagaimana cara untuk menentukan apa yang tidak menguntungkan dan apa yang tidak menguntungkan? Itu dengan cara melakukan analisis pola tindakan dan hasil. Lalu bagaimana untuk memastikan apa yang tidak akan terjadi ini tidak akan terjadi? Itu dengan cara kita melakukan review pratindakan serta melakukan pembatasan tindakan atau perilaku. Lalu berikutnya ada akuntabilitas dari seorang manajer gitu. Lalu berikutnya personal cultural control. Jadi di sini apa itu personal dan cultural control itu? Jadi personal cultural control ini adalah pengendalian yang lahir karena kebiasaan-kebiasaan. Terus ada aturan-aturan maupun budaya-budaya, norma-norma yang berlaku di suatu lingkungan kerja. Lalu berikutnya terdapat beberapa pendekatan pengendalian budaya. Pertama ada kode etik. Kode etik ini dapat mencakup aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di lingkungan suatu perusahaan atau lingkungan kerja tersebut. Jadi contohnya apabila perusahaan itu memiliki aturan untuk datang ke perusahaan tepat pukul jam 9, maka semua karyawan akan datang pukul 9, tidak akan ada datang lebih dari jam 9 karena mereka pastinya akan diberikan sanksi seperti itu. Lalu ada imbalan kelompok seperti pemberian reward tadi. Apabila kinerjanya baik, dia akan diberikan reward, apabila kinerjanya buruk, dia akan diberikan sanksi. Tujuannya apa? Untuk motivasi karyawan lain untuk meningkatkan jiwa semangat kerja mereka seperti itu. Lalu ada transfer intra-organisasi. Transfer intra-organisasi ini misalnya seperti kita memindahkan suatu karyawan yang memiliki kinerja yang dibilang buruk, untuk kita pindahkan dia itu ke suatu lingkungan kerja yang memiliki jiwa disiplin yang sangat tinggi. Karena pengaruh teman-teman kerja mereka yang memiliki jiwa disiplin yang tinggi, otomatis orang tersebut dia akan terpengaruh oleh bagaimana orang-orang kita mereka ini berperilaku seperti itu. Jadi dia akan memiliki jiwa disiplin juga seperti teman-teman mereka. Lalu ada pengaturan visi kantor. Pengaturan visi kantor contoh modelnya adalah dress code. Ketika suatu perusahaan memiliki dress code formal misalnya, semua karyawan mereka akan datang ke perusahaan dengan pakaian formal tentunya. Tidak mungkin ada orang yang datang tiba-tiba ke perusahaan dengan pakaian celana pendek, terus pakaian tidak berlengan seperti itu. Semuanya akan pakaian sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada tone at the top. Di sini tone at the top ini adalah manajemen akan menjadi contoh bagi karyawan di bawahnya. Jadi manajer ini akan memiliki kecenderungan untuk ditiru oleh karyawan di bawahnya. Nah, contohnya itu seperti ketika seorang manajer ini memiliki tingkat disiplin dan tanggung jawab sangat tinggi misalnya, karyawan di bawah mereka ini akan cenderung untuk meniru bagaimana manajer mereka ini berperilaku, bagaimana mereka ini bertanggung jawab, sehingga mereka itu akan cenderung untuk meniru bagaimana cara agar mereka dapat seperti beliau gitu. Jadi mereka akan membuat diri mereka menjadi lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya. Berikutnya akan dilakukan oleh teman saya, Tasya. Umum perusahaan dari Robinson Brothers Homes. Robinson Brothers Homes adalah perusahaan tingkat menengah yang bergerak di bidang konstruksi rumah. Perusahaan ini membangun rumah untuk keluarga tunggal dan rumah dengan
kepadatan yang lebih tinggi, seperti townhouse dan kondominium. Pada tahun 2006, RBH telah membangun hampir dari 2.000 rumah per tahun dengan rata-rata harga jual kurang lebih dari $400.000. RBH pertama berfokus untuk membangun rumah dengan kualitas atau harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, RBH berfokus untuk meningkatkan jumlah pembeli. Kemudian, saham RBH telah dijual secara publik sejak tahun 1995. Perusahaan telah mengalami keuntungan selama 1 dekade terakhir, tetapi keuangan diperkirakan akan jauh lebih ketat di tahun 2007 karena terjadinya perlambatan pembangunan rumah yang dimulai pada awal tahun 2006. Harga saham RBH sendiri telah turun hampir 50% dari puncak sepanjang tahun 2005. Selanjutnya, perusahaan RBH terdiri dari staf kantor pusat yang berada di Denver, Colorado, dan 15 divisi yang terletak di sebagian besar wilayah metropolitan di wilayah Central, Mountain, dan Southwest di Amerika Serikat. Tiap divisi berisikan anggotanya masing-masing, yaitu staf pengawasan, staf konstruksi, staf pelayanan pelanggan, staf pembelian, staf penjualan dan pemasaran, staf pengembangan lahan, staf akuisisi lahan, dan staf akuntansi. Satu-satunya fungsi utama yang dialihdayakan adalah konstruksi. Selanjutnya, akuisisi tanah merupakan fungsi utama dalam bisnis pembangunan rumah. Staf pembebasan tanah RBH harus mencari tanah yang baik atau tanah yang bagus sebagai tempat perusahaan dapat membangun rumah dan kemudian dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Jeda waktu antara pembebasan tanah dan penjualan rumah terakhir yang dibangun biasanya sekitar 3-5 tahun. Kadang-kadang proses tersebut hanya untuk perolehan izin bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Di sisi lain, terkadang pembebasan tanah itu dibebaskan dengan harga eceran dengan semua izin yang telah diberikan. Sebagai bagian standar dari proses pengadaan tanah, personel atau staf pengadaan tanah RBH diminta untuk menyiapkan proposal pengadaan tanah yang terperinci. Proposal ini memberikan informasi tentang sifat permintaan, lokasi, hak, infrastruktur, desain produk, gambaran pasar, pertimbangan lingkungan, biaya pengembangan, penilaian khusus dan iuran asosiasi pemilik rumah jika ada, informasi sekolah, tonggak proyek, evaluasi risiko, dan proyeksi keuangan. Banyaknya proposal rinci ini sekitar kurang lebih dari 100 halaman dan seringkali menyertakan peta rinci, sketsa produk, dan kutipan dari laporan konsultan. Bagian penting dari proses penulisan proposal adalah evaluasi risiko proyek di 4 bidang, yaitu politik, pembangunan, pasar, dan keuangan. Yang hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Nia Milenia. Selanjutnya, banyaknya ide pengadaan tanah gagal maju ke tahap persetujuan karena sejumlah alasan, termasuk pengembangan finansial yang tidak memadai, risiko mendalam mengenai proses pemberian izin, atau ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar dan kemampuan perusahaan. Jika proposal ini disetujui oleh presiden divisi dan CEO maupun CFO dari Robinson Brothers Homes, presiden divisi kemudian menyerahkan proposal ini kepada Komite Pertanahan Eksekutif Dewan Direksi untuk persetujuan akhir, yang kemudian akhirnya uangnya bisa keluar untuk melakukan pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur organisasi Robinson Brothers Homes Divisi California Selatan atau Southwest California. Pada bagian ini menunjukkan bahwa Southwest California atau Divisi California Selatan ini merupakan salah satu divisi terbesar dari perusahaan Robinson Brothers Homes. Divisi ini mempekerjakan sekitar 120 orang. Pada tahun 2006,
diproyeksikan untuk menjual 637 rumah yang menghasilkan pendapatan 235 juta dolar dan pendapatan bersih sekitar 40 juta dolar. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai siapa yang terkait dalam permasalahan dan permasalahannya sendiri oleh rekan saya Yuniar. Ya, saya Yuniar. Tadi rekan saya sudah menjelaskan tentang gambaran umum dari perusahaan. Sekarang, saya ingin memperkenalkan tentang kasus yang ada di dalam chapter ini, yaitu Platinum Point Land Deal. Namun sebelum saya menjelaskan kasus, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini, sehingga terlihat lebih jelas siapa saja yang melakukan tindakan yang membutuhkan sebuah pemecahan masalah atau solusi. Yang pertama, kita bisa lihat adalah Robinson Brothers Home. Robinson Brothers Home ini perlu kita ketahui ya, merupakan salah satu perusahaan konstruksi tingkat menengah. Kenapa saya melibatkan Robinson Brothers Home? Karena secara tidak langsung memang RBH ini terlibat, karena ia adalah perusahaan yang memiliki divisi atau istilahnya beberapa divisi. Salah satu divisinya sedang melakukan tindakan anggotanya yang menimbulkan masalah sehingga membutuhkan pemecahan masalah. Yang kedua adalah Harry Hubburn, di mana Harry Hubburn ini merupakan presiden direktur dari salah satu divisi, yaitu Southern California Division, yang merupakan divisi terbesar dari RBH. Selanjutnya adalah Michael Borland. Michael Borland ini merupakan wakil presiden direktur untuk Southern California Division bagian akuisisi lahan atau pengadaan tanah. Yang terakhir adalah Tom Jackson. Tom Jackson ini dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan pesaing RBH, namun ia juga menjadi pembentuk dari Jackson Development Company. Jackson Development Company ini sedang membuat proyek yaitu Emerald Estate yang berdekatan dengan jaringan Platinum Point Land Deal. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan melihatkan istilahnya tindakan apa saja yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat. Yang pertama adalah Robinson Brothers Home. Robinson Brothers Home ini tadi sudah jelaskan ya, memiliki beberapa divisi, sekitar kurang lebih 15 divisi, yang setiap divisinya ini memiliki anggotanya masing-masing, baik dari staf pengawasan, konstruksi, layanan pelanggan, pembelian, dan lain sebagainya. Namun, yang sedang disoroti atau yang sedang dialihdayakan adalah bagian dari konstruksi. Selanjutnya, ada tindakan yang dilakukan oleh Harry Hubburn. Yang pertama, di tahun 2006, pasar yang dihadapi atau pasar perumahan yang dihadapi oleh Harry Hubburn ini sedang mengalami penurunan secara signifikan. Sehingga ketika divisinya melakukan penjualan rumah, ia harus melakukan konsesi harga. Sedangkan ia juga dihadapkan pada biaya konstruksi yang terus naik. Sehingga margin ditekan, jelas ini membuat divisi mereka ini tidak akan mencapai apa? Mencapai rencana penjualan dan laba. Karena dengan istilahnya pasar yang sedang mengalami penurunan, kemudian juga ia ketika menjual rumah itu harus melaksanakan konsesi harga, sedangkan biaya konstruksi terus meningkat. Itu sangat jelas mempengaruhi dari penjualan, dan juga dari penjualan tersebut akan mempengaruhi ke laba di tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah eksekutif perusahaan sedang melakukan rekomendasi terkait dengan perampingan divisi dari Harry Hubburn ini sambil menunggu mungkin keadaan pasar di tahun 2007 memulih kembali. Tetapi yang dilakukan oleh Harry Hubburn adalah melakukan penolakan terhadap tindakan rekomendasi tersebut. Kenapa? Karena ia merasa bahwa divisinya sudah bekerja keras untuk beberapa periode untuk perusahaan, sehingga ia berpikir untuk membatalkan atau tidak merampingkan divisi ia, maka ia melakukan rencana untuk mengambil sebuah proyek yang memang beresiko tinggi, yaitu Platinum Point Land Deal. Selanjutnya adalah Michael Borland. Michael Borland, tindakan yang dilakukan adalah ia mengidentifikasi jaringan Platinum Point Land Deal yang memang berdekatan juga dengan proyek yang sedang dijalankan oleh Tom Jackson, yaitu adalah Emerald Estate. Yang kedua, ia menulis proposal terperinci. Perlu diketahui bahwa proposal tersebut merupakan bagian dari Platinum Point Land Deal, atau istilahnya pembangunan 195 rumah ini yang ia bentuk dalam dua proposal itu memang masih berhubungan dengan Platinum Point Land Deal. Yang ketiga, Michael Borland ini mendiskusikan terkait dengan masalah yang terjadi dari pembangunan 195 rumah dengan Harry Hubburn, karena pada saat
ia menghitung terkait dengan IRR-nya harusnya 24,5%, ternyata internal rate of return yang dihasilkan dari pembangunan 195 rumah yang berhubungan dengan Platinum Point Land Deal itu hanya mencapai 21%. Jelas itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Michael Borland dan juga Harry Hubern. Selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh Tom Jackson. Tom Jackson ini hanya melakukan tindakan berdiskusi dengan Michael Borland karena memang pada saat itu jaringan Platinum Point Land Deal itu berdekatan dengan proyek dari Tom Jackson, yaitu Emerald Estate yang dimiliki oleh Jackson Development Company. Kemudian saya akan membagi permasalahan menjadi 4 permasalahan yang tadi saya jelaskan dalam beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siapa saja yang terlibat. Yang pertama adalah pasar yang dihadapi oleh divisi dari Harry Hubern ini sedang mengalami penurunan secara signifikan. Sudah menurun secara signifikan sehingga ketika ia mau menjual rumah itu harus melakukan konsensi harga. Sedangkan biaya konstruksi pada saat itu sedang mengalami atau istilahnya terus mengalami kenaikan. Jelas margin ditekan, kemudian dari hal tersebut berakibat pada rencana penjualan yang tidak tercapai sehingga laba juga tidak tercapai di tahun 2006. Itu adalah permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah rekomendasi para eksekutif untuk merampingkan divisi dari Harry Hubern ini sambil menunggu kondisi pasar perumahan baik kembali di tahun 2007. Tetapi Harry Hubern ini menolak karena ia memang sudah merasa sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk divisi tersebut. Sehingga dia berpikir untuk tetap mengutuhkan divisinya, ia berencana untuk mengambil sebuah proyek yang tadi saya sudah perkenalkan ya. Proyek tersebut adalah Platinum Point Land Deal. Seperti itu, tetapi permasalahannya apa? Resikonya adalah tinggi. Baik, kita akan bergeser ke permasalahan yang ketiga. Inilah dia suatu proyek bernama Platinum Point Land Deal. Menjanjikan memang jika diambil karena akan mendapatkan pendapatan lebih dari 100 juta US dollar dan keuntungan sekitar hampir 14 juta US dollar untuk 11 periode. Memang baik, memang menjanjikan sebuah keuntungan dan pendapatan. Tetapi pada saat itu proyeksi keuangan perusahaan menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak akan mencukupi untuk menghasilkan atau tidak cukup untuk menghasilkan pengembalian yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan proyek tersebut karena memang proyek tersebut memiliki resiko yang tinggi. Seperti itu adalah permasalahannya. Yang keempat adalah tadi saya sudah jelaskan bahwa Michael Borland ini menulis proposal terkait dengan pembangunan 195 rumah yang masih berhubungan dengan Platinum Point Land Deal. Seperti itu. Divisinya Michael Borland dan divisinya membuat sebuah proposal untuk membangun sebuah rumah dan kemudian Michael Borland dan timnya ini juga menghitung IRR. Artinya IRR itu kan adalah internal rate of return ya. Salah satu indikator efisiensi sebuah investasi. Sudah ditargetkan sebesar 24,5. Permasalahannya apa? Permasalahan itu hadir dari pada saat ia berencana untuk membangun 195 rumah ini, ternyata pembangunan rumah ini hanya menghasilkan IRR sebanyak 21%. Jelas itu tidak mencapai target yang diinginkan karena minimal aja 24,5. Sedangkan yang nanti akan dihasilkan jika dibangun itu hanya 21%. Maka dengan keadaan seperti ini, atas proyeksi dari IRR tersebut dia berdiskusi dengan Harry Hubern bahwa IRR yang ditargetkan adalah 24,5, sedangkan jika ia benar nanti akan dibangun hanya sebesar 21%. Dia berdiskusi apakah proyek ini tetap dijalankan atau seperti apa, atau metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah terkait IRR ini seperti apa. Makanya dia berdiskusi dengan Harry Hubern untuk tindakan selanjutnya. Seperti itu adalah terkait dengan permasalahan dan siapa saja yang terlibat serta tindakan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan permasalahan. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Nia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persyaratan IRR. IRR atau Internal Rate of Return merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi.
Suatu investasi dapat dianggap layak jalan apabila laju pengembaliannya lebih besar dibandingkan dengan laju pengembalian investasi di tempat lain. Tempat lain ini misalnya seperti bank dan deposito. Sehingga kriteria investasi dianggap layak jalan apabila nilai IRR-nya lebih tinggi dibandingkan dengan minimum persyaratan IRR. Pedoman untuk menilai risiko dan pengembalian minimum yang disyaratkan telah ditetapkan dalam proyek ini. Adapun risiko yang akan dinilai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah risiko politik atau hak. Risiko ini akan dinilai berdasarkan kemampuan untuk mencapai hak dan waktu yang diharapkan. Lalu yang kedua adalah risiko pengembangan. Risiko ini akan dinilai berdasarkan kondisi lokasi dan kemampuan untuk menetapkan akurasi biaya pengembangan. Yang ketiga adalah risiko pasar. Risiko ini akan dinilai berdasarkan kondisi pasar pada saat ini maupun di masa yang akan datang, pengalaman jenis produk yang diusulkan, poin harga produk, dan juga tipe pembeli. Yang keempat adalah risiko keuangan dan pembiayaan. Risiko ini akan dinilai berdasarkan kemampuan untuk mencapai hasil yang diproyeksikan dan memperoleh pembiayaan yang diusulkan. Berdasarkan faktor-faktor risiko tersebut, maka tingkat IRR minimum dapat ditetapkan. Penilaian risiko sendiri akan dinilai berdasarkan karakteristik khusus proyek. Setiap faktor akan dinilai apakah memiliki tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian, berdasarkan penilaian tersebut akan diperoleh penilaian risiko dalam nilai numerik. Misalnya dalam tabel berikut. Apabila risiko politik memiliki tingkat risiko yang rendah, maka nilainya adalah 5. Namun, apabila risiko politik memiliki tingkat risiko yang sedang, maka nilainya adalah 6,5. Begitu juga dengan penilaian risiko yang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi risiko politik. Proyek properti ini terletak dalam area rencana induk Emerald Estate dan dikategorikan sebagai Planned Community Development, di mana pihak penjual sedang mempersiapkan Master Development Plan yang akan diserahkan ke Kota Kersplat pada awal Januari 2007. Dalam mempersiapkan MDP ini, penjual telah bekerja sama dengan pihak kota dan mendapatkan banyak sekali dukungan untuk proyek tersebut. Kemudian, adanya permasalahan mengenai pelestarian habitat untuk katak di daerah tersebut, di mana seseorang mengklaim bahwa lokasi pembangunan tersebut merupakan tempat pelestarian untuk hak katak. Dan apabila dapat diselesaikan, maka akan terdapat kemungkinan bahwa proyek akan disetujui oleh kota pada bulan Maret 2007. Apabila MDP telah disetujui, maka perusahaan harus memproses peta tentatif dan mendapatkan persetujuan dari Badan Peninjau Desain untuk rencana lokasi dan arsitektur, di mana peta tentatif sendiri diharapkan telah diterima dan selesai pada bulan Mei 2007 sebelum penutupan escrow atau kontrak diproyeksikan pada bulan Juni 2007. Evaluasi atas penilaian risiko politik ini secara keseluruhan dinilai sedang. Evaluasi risiko yang kedua adalah risiko pengembangan, di mana pihak penjual telah menerima izin penilaian atas situs yang saat ini merupakan lahan mentah pada tanggal 7 November 2006 dan diharapkan telah selesai pada Januari 2007. Pihak penjual akan melakukan pembangunan dan perbaikan, di mana perbaikan ini didanai oleh Community Facility District atau CFD. Dan apabila pihak penjual gagal untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan harus menyelesaikan pekerjaan yang masih belum diselesaikan dan mengganti biaya kepada pembeli sebesar 110% dari biaya langsung pihak ketiga. Untuk biaya pengembangan sendiri berasal dari perkiraan biaya berdasarkan rencana lokasi yang disiapkan oleh grup Evensen. Perkiraan biaya konstruksi langsung berdasarkan dari biaya aktual dalam membangun 10 produk Plex di El Cajon yang harganya sekitar $80 per square feet, ditambah dengan $10 untuk meningkatkan spesifikasi townhouse baru. Secara keseluruhan, risiko pengembangan dinilai sedang. Evaluasi risiko yang selanjutnya adalah risiko pasar, di mana produk pembangunan ini terdapat 2 jenis produk yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah townhome triplex dan cluster,
di mana townhouse triplex ini memiliki harga mulai dari $445.000 sampai dengan $595.000. Sedangkan untuk cluster sendiri memiliki kisaran harga mulai dari $450 sampai dengan $705. Diproyeksikan bahwa penyerapan akan mempertahankan rata-rata 15 rumah per bulan. Namun, pasar utara San Diego County telah mengalami penurunan yang nyata dalam 12-18 bulan terakhir. Jika suku bunga terus meningkat dan harga pasar terus melemah, maka tingkat penyerapan tidak akan mungkin untuk dipertahankan, sehingga margin akan terus berkurang. Risiko pasar yang dinilai berdasarkan jenis produk yang diusulkan, harga produk, tipe pembeli, serta kondisi pasar secara keseluruhan dinilai sedang hingga tinggi. Yang keempat adalah risiko keuangan. Walaupun adanya indikasi kenaikan suku bunga secara substansial selama proyek, produk akan tetap ditempatkan pada segmen pasar yang lebih terjangkau, sehingga beberapa bentuk modal luar akan digunakan, seperti opsi lot atau usaha patungan, akan dipertimbangkan untuk mengarah pada risiko keuangan yang moderat. Risiko keuangan secara keseluruhan dinilai sedang. Berdasarkan analisis di atas dan risiko yang dinilai, persyaratan IRR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah risiko politik, memiliki hasil akhir yang sedang, dan nilainya adalah 6,5. Sedangkan untuk development memiliki nilai sedang, dan hasil akhir nilainya adalah 6,5. Dan untuk pasar, memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi dan memiliki nilai 6,5. Untuk finansial, memiliki tingkat risiko yang sedang dan nilai 5, di mana jumlah keseluruhan dari persyaratan IRR adalah 24,5%. Selanjutnya ada beberapa solusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bagaimana solusi dalam permasalahan kasus Platinum Point Landfill. Seperti yang telah rekan saya Yuniar jelaskan, bahwa dalam kasus Platinum Point Landfill terdapat 4 permasalahan. Yang pertama, pasar yang dilayani oleh divisi hari telah melemah secara signifikan dan biaya konstruksi semakin meningkat yang mengakibatkan margin semakin ditekan. Nah, untuk solusi permasalahan yang pertama adalah perusahaan dapat menelusuri penyebab pasar melemah, di mana perusahaan dapat melakukan penelusuran terlebih dahulu penyebab pasar yang dilayani oleh divisi hari melemah. Kemudian perusahaan juga dapat menekan biaya konstruksi, salah satunya adalah biaya gaji. Kemudian perusahaan dapat melakukan review pratindakan dan juga redundansi. Nah, perusahaan dapat melakukan review terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, seperti melakukan penyelidikan maupun pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh setiap divisi. Kemudian, untuk redundansi, perusahaan dapat menyiapkan divisi cadangan untuk berjaga-jaga apabila divisi hari ini tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Kemudian, untuk mengurangi resiko keuangan, pasar, dan juga pengembangan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan, di mana untuk melindungi nilai resiko suku bunga, yaitu untuk mengurangi resiko keuangan, kemudian membuat penjualan awal untuk mengurangi resiko pasar, kemudian sekuritisasi hutang untuk mengurangi resiko keuangan, dan mengawasi proses konstruksi secara menyeluruh untuk memastikan ketepatan waktu itu untuk mengurangi resiko pengembangan. Kemudian untuk permasalahan yang kedua adalah perusahaan akan melakukan perampingan sampai menunggu pasar perusahaan pulih kembali. Nah, untuk solusi permasalahan kedua ini adalah perusahaan dapat melakukan mendefinisikan tindakan yang dapat diterima atau tidak, di mana perusahaan dapat mendefinisikan tindakan yang dilakukan oleh divisinya, apakah tindakan tersebut etis atau tidak dalam sebuah tim. Kemudian mengkomunikasikan kepada karyawan. Nah, perusahaan juga dapat melakukan komunikasi kepada karyawan apabila ada hal yang dilakukan karyawannya tidak etis atau menyimpang. Kemudian mengamati dan melacak apa yang terjadi. Perusahaan dapat
mengamati tindakan dari karyawannya atau setiap divisinya, dan apabila terjadi tindakan yang menyimpang, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat nantinya. Kemudian memberikan penghargaan atas tindakan yang baik dan memberikan hukuman atas tindakan yang salah. Biasanya karyawan itu suka diberikan penghargaan atas tindakan baik yang dilakukannya, sehingga perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan atas tindakan baik yang dilakukannya. Kemudian apabila karyawannya melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak etis, maka perusahaan dapat memberikan hukuman kepada karyawan tersebut. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, itu mengenai proyek Platinum Point Line Deal menunjukkan proyeksi keuangan tidak akan cukup menghasilkan pengembalian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk solusi tentang proyek Platinum ini, maka perusahaan dapat melakukan joint venture atau bekerjasama dengan perusahaan lain, di mana pada saat perusahaan melakukan joint venture ada beberapa tujuan atau keuntungan yang dapat diambil oleh perusahaan. Pertama, dapat memanfaatkan skala ekonomi dan juga spesialisasi. Kemudian yang kedua, sumber keuangan perusahaan jadi lebih baik, di mana pada saat perusahaan melakukan joint venture, maka perusahaan juga akan mendapatkan sumber keuangan yang lain dari perusahaan yang bekerja sama. Kemudian sumber informasi semakin lengkap. Tentu saja pada saat perusahaan melakukan joint venture, maka sumber informasi yang didapatkan itu lebih luas atau jangkauannya lebih banyak, karena bisa didapatkan dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian dari informasi-informasi tersebut bisa digunakan oleh perusahaan untuk tujuan perusahaan maupun untuk menyusun strategi bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian untuk permasalahan yang keempat ini adalah di mana IRR yang diproyeksikan pada proyek ini hanya sekitar 21%, berada di bawah persyaratan minimum IRR yaitu 24,5%. Nah, untuk solusi permasalahan IRR ini, perusahaan dapat melakukan penekanan persyaratan IRR menjadi lebih kecil dengan cara melakukan penekanan terhadap resiko-resiko yang akan muncul. Nah, seperti yang telah rekan saya Nia jelaskan bahwa terdapat 4 macam resiko. Nah, dari keempat resiko tersebut, perusahaan dapat menekan resiko politik dengan cara perusahaan tidak melakukan investasi dalam bentuk apapun sampai dengan semua isu-isu politik diselesaikan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai solusi dalam kasus Platinum Point Line Deal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hendrawan. Baiklah, sebelumnya rekan-rekan saya sudah menjelaskan mengenai teori, kemudian permasalahan, dan juga solusi terkait kasus Platinum Point Line Deal. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan secara keseluruhan terhadap presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama, dari penjelasan rekan saya Aldi mengenai teori action, kemudian personal dan juga cultural controls, dapat diambil kesimpulan bahwa action controls merupakan kontrol yang kuat dan dapat membatasi kreativitas dari karyawan apabila action controls-nya terlalu ketat. Kemudian, action controls juga dapat dikatakan sebagai manajemen kontrol, karena kontrol ini berhubungan atau berkaitan dengan manajemen perusahaan. Sedangkan untuk personal dan juga cultural controls terkadang dikatakan sebagai kontrol yang lunak karena berkaitan dengan emosional dan juga karakter dari masing-masing individu yang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan kerja mereka. Akan tetapi, semua itu kembali lagi kepada review perusahaan terhadap internal kontrolnya, baik dari action, kemudian personal dan juga cultural controls. Kemudian yang kedua, dari action controls-nya sendiri, apakah perusahaan RBH atau Robinson Brothers Homes sudah melakukan action controls-nya dengan baik? Karena jika dilihat dari permasalahannya, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Yuniar, diketahui bahwa pasar yang dilayani oleh divisi California Selatan, yang dimana dipimpin oleh Harry Hepburn,
selaku presiden direktur mengalami perlambatan yang signifikan. Mengetahui hal tersebut, para eksekutif perusahaan memberikan rekomendasi untuk melakukan yang namanya perampingan divisi. Nah, tentunya hal ini ditolak oleh Hari karena ia merasa tim divisinya ini sudah melakukan yang terbaik dan bekerja keras untuk mempertahankan dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Jika memang tim divisinya ini sudah bekerja keras seperti yang dikatakan oleh Hari, mengapa pasar yang dilayani oleh divisi tersebut justru mengalami perlambatan bukan percepatan? Nah, dari hal tersebut terdapat kemungkinan bahwa ada beberapa kontrol yang kurang atau belum efektif di dalam divisi tersebut. Kemudian yang ketiga, dari personal dan juga cultural controls. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Stefani, apakah perusahaan RBH ini memberikan apresiasi atau penghargaan kepada setiap karyawan yang berhasil mencapai target perusahaan? Karena selaku salah satu divisi yang terbesar, divisi California Selatan ini sudah memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh bagi RBH hingga tahun 2005. Nah, akan tetapi pada tahun 2006, divisi ini tiba-tiba mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan bahkan, divisi ini tidak mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perlambatan pembangunan rumah yang terjadi pada awal tahun 2006. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bisa saja, para karyawan dari divisi California Selatan ini sudah mulai malas untuk bekerja dan mengejar target perusahaan karena mereka merasa tidak dihargai dan juga tidak mendapatkan apresiasi dari perusahaan. Nah, intinya adalah setiap perusahaan itu perlu melakukan yang namanya review terhadap kontrol yang diterapkannya secara periodik. Karena besar kemungkinan ada beberapa kontrol perusahaan yang belum efektif sehingga menimbulkan masalah bagi perusahaan tersebut. Karena selama kontrol itu dibuat oleh manusia, tentunya ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik dan juga tidak sempurna. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Terima kasih.